Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Sekarang kita akan belajar materi pembelajaran 5, subtema 2, tema 7, yaitu mencakup muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Mari kita belajar materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Nah anak-anak, pada materi bahasa Indonesia kali ini kalian akan belajar tentang proses pembuatan pakaian. Sebelum pakaian siap untuk dikenakan oleh manusia, pakaian mengalami banyak proses serta tahapan untuk menjadi sebuah pakaian siap pakai. Adapun proses pembuatan pakaian dimulai dari pemetikan buah kapas sampai dengan menjahit kain menjadi pakaian. Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan pakaian adalah proses pembuatan desain atau pola. Nah, dalam tahapan ini, sebuah kain dapat digambar dan dibentuk sesuai dengan pola yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, anak-anak, berikut proses pembuatan pakaian mulai dari awal sampai akhir. Pada proses pembuatan pakaian ini ada 8 tahapan. Yang pertama, kapas diambil dari pohon kapas, kemudian kapas dijemur di bawah sinar matahari. Setelah kapas kering, kemudian biji kapas dipisahkan dari serat kapas. Tahapan yang kedua adalah pemintalan. Memintal serat kapas menjadi gulungan kapas, kemudian pemintalan ini menggunakan alat pemintal. Nah, proses penarikan serat kapas ini dilakukan sedikit demi sedikit sambil diputar untuk memberikan ikatan antara serat hingga menjadi panjang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, serat kapas itu digulung pada tempatnya. Lalu yang ketiga adalah pembuatan benang kapas. Pembuatan benang kapas ini dimulai dengan cara membuka bola kapas atau gulungan. Biasanya pemintalan benang ini dicampur dari berbagai serat, yaitu dari bola kapas yang berbeda. Tujuannya adalah agar semua bola kapas tersebut bisa menyatu. Nah, benang ini sendiri adalah hasil dari akhir proses pemintalan. Selanjutnya adalah proses mewarnai. Proses mewarnai ini dilakukan untuk memberikan warna pada benang secara merata. Selanjutnya, proses ini tidak harus dilakukan karena pewarnaan dilakukan hanya pada benang yang diperlukan berwarna. Adapun untuk benang yang putih tidak perlu dilakukan pewarnaan. Selanjutnya, tahapan yang keempat adalah penenunan. Penenunan ini merupakan proses utama dari mengubah benang menjadi kain.
Sebelum masuk proses penenunan, benang perlu disiapkan terlebih dahulu. Benang dianyam hingga terbentuk anyaman kain. Kita bisa menambahkan benang buatan ke dalam kain katun sehingga menghasilkan jenis kain katun yang berbeda kadar kapasnya. Selanjutnya, tahapan yang kelima pada proses pembuatan pakaian adalah setelah proses penenunan selesai, hasilnya berupa lembaran-lembaran kain yang merupakan bahan utama pembuatan pakaian. Selanjutnya, tahapan yang keenam pada proses pembuatan pakaian ini adalah menjahit. Menjahit harus dibuat pola terlebih dahulu. Pola adalah potongan-potongan kertas yang merupakan bagian-bagian baju. Pola ini dijadikan contoh agar tidak terjadi kesalahan sewaktu menggunting kain. Nah, pola disesuaikan dengan ukuran bentuk badan, bagian tubuh yang diukur mulai dari ukuran lingkar leher, lebar dada, panjang dada, hingga lingkar pinggang dan panjang punggung. Sebelum digambar dalam ukuran sebenarnya, rancangan pola juga dapat digambar dalam ukuran kecil berdasarkan skala di dalam buku kostum. Selanjutnya, tahapan ketujuh pada proses pembuatan pakaian ini adalah menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan, memakai jarum tangan, atau dengan mesin jahit. Pada saat menjahit ini, semua bagian pakaian disatukan satu persatu hingga menjadi baju yang utuh. Lalu, setelah itu ditambahkan kelengkapan pakaian seperti kancing, saku, dan kelengkapan lainnya. Nah, agar tepi pakaian ini rapi dan benang tidak terlepas, maka dilakukan pengobrasan di tepi baju. Nah, kemudian jadilah sebuah pakaian yang siap dipakai. Seperti contohnya pakaian yang kalian gunakan, baik itu dari seragam sekolah, atau seragam mengaji, atau pakaian pada saat kalian bermain, dan lain sebagainya. Nah, itulah proses pembuatan pakaian yang melalui beberapa tahapan sehingga menjadi pakaian yang siap pakai. Selanjutnya, kalian akan belajar materi PPKN KD 3.3 dan 4.3. Pada materi PPKN kali ini, kalian akan belajar tentang keragaman profesi dalam proses pembuatan pakaian. Nah, anak-anak, pada pembelajaran materi sebelumnya, kalian sudah Ustazah jelaskan bagaimana proses pembuatan pakaian mulai dari awal hingga akhir sampai terbentuk sehingga bisa kita kenakan. Nah, dalam proses pembuatan pakaian ini melibatkan berbagai profesi. Ada petani kapas, ada peternak domba jika baju terbuat dari bahan dasar bulu domba. Ada juga peternak ulat sutra jika baju berbahan dasar dari sutra. Selain itu, pembuatan pakaian juga melibatkan seorang pemintal, penenun, desainer, penjahit, dan pedagang untuk menjual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan dari petani dan peternak. Kita juga dapat mengenakan pakaian karena bantuan dari pemintal dan penenun. Selain itu, kita juga memiliki aneka jenis baju karena bantuan seorang penjahit. Semua saling berkaitan. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai setiap profesi yang ada di sekitar kita. Karena tanpa bantuan orang lain, kita tidak dapat menjalani hidup. Nah, keberagaman profesi ini patut kita syukuri, anak ya. Selanjutnya, kita akan belajar materi matematika KD 3.9 dan 4.9. Pada materi matematika kali ini, kalian akan belajar tentang simetri putar.
Nah, anak-anak, sebelumnya kalian sudah pernah belajar kan tentang simetri lipat dan sumbu simetri. Sekarang kalian akan belajar tentang simetri putar. Lalu, apa itu simetri putar? Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun bukan kembali ke posisi awal. Nah, apabila kita memutar sebuah bangun datar dan hanya bisa mendapatkan bayangan seperti bangun datar semula dalam satu putaran penuh, artinya bangun datar tersebut tidak memiliki simetri putar. Apabila kita memutar sebuah bangun datar dan hanya bisa mendapatkan bayangan seperti bangun semula dalam satu putaran penuh, artinya bangun datar tersebut tidak memiliki simetri putar sama sekali. Contohnya seperti bangun datar segitiga sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki, trapesium sama kaki, dan layang-layang. Lalu, bagaimana ya caranya menentukan simetri putar? Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ustadzah membuat beberapa bangun datar dan papan bingkai yang terdapat gambar-gambar bangun datar. Nah, papan bingkai ini gunanya adalah untuk membuktikan ada berapa banyak ya simetri putar bangun datar yang sudah Ustadzah buat. Nah, caranya adalah letakkan semua bangun datar yang sudah dibuat di setiap gambar bingkai sesuai dengan bentuknya. Kemudian, jangan lupa berikan tanda atau huruf pada bangun datar dan bingkainya. Setelah semua menempati bingkainya, langkah selanjutnya adalah putar satu persatu bangun datarnya, seperti yang akan Ustadzah contohkan. Sekarang silahkan kalian perhatikan contoh dari Ustadzah. Ustadzah akan memberikan 3 contoh bangun datar. Nah, yang pertama adalah bangun datar jajar genjang. Kira-kira ada berapa ya banyaknya simetri putar pada bangun datar jajar genjang? Sekarang perhatikan bangun datar jajar genjang berikut ini. Nah, posisi huruf pada bangun datar jajar genjang ini harus disesuaikan antara bangun datar dan bingkainya. Kemudian diputar searah jarum jam. Sekarang ayo kita putar bangun datar jajar genjang berikut ini. 1. Nah, satu putaran posisi bangun datar tepat dan sesuai dengan bingkainya. Namun hurufnya masih belum menempati tempat semula ya nak ya. Untuk itu kita lanjutkan lagi memutar bangun datar jajar genjang ini. Kita putar lagi ya. 2. Nah, anak-anak, setelah dilakukan putaran yang kedua, maka hurufnya sudah menempati tempat asalnya. Maka kesimpulannya adalah bangun datar jajar genjang ini memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya, Ustadzah memiliki contoh bangun datar layang-layang. Mari kita hitung berapa banyak ya simetri putar pada bangun datar layang-layang. Sekarang Ustadzah akan putar bangun datar layang-layang ini sampai menempati tempat semula. Ternyata bangun datar layang-layang tersebut terdapat satu putaran penuh baru menempati bingkainya. Maka bangun datar ini dinyatakan tidak memiliki simetri putar ya nak ya. Selanjutnya contoh yang ketiga ada bangun datar lingkaran. Ada berapa ya jumlah simetri putar pada bangun datar lingkaran?
Perhatikan ya nak ya, tanda huruf yang akan Ustazah putar. Sekarang ayo kita putar. Wah, dan ternyata bangun datar bentuk lingkaran ini memiliki simetri putar tak terhingga ya nak ya. Karena di setiap putarannya selalu menempati bingkainya. Nah anak-anak, itulah materi yang dapat Ustazah sampaikan. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham cara menghitung simetri putar pada bangun datar? Insya Allah kalian paham ya nak ya. Nah selanjutnya silahkan kalian tentukan simetri putar pada bangun berikut ini. Kemudian kalian tulis di buku tugas kalian ya nak ya. Tapi ingat pesan Ustazah, sebelum kalian menentukan simetri putar pada bangun datar tersebut, kalian alangkah baiknya membuat bangun datar beserta bingkainya, agar memudahkan kalian dalam menentukan simetri putar pada masing-masing bangun datar. Terima kasih. Alhamdulillah materi pembelajaran 5, subtema 2, tema 7 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.